Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya Samsud Calon Guru Penggerak Angkatan 8 dari SMA Negeri 1 Jatibarang Kabupaten Brebes bersama dengan rekan kerja saya Ibu Sakti Kurniati SPD, Guru Mapel Bahasa Jawa SMA Negeri 1 Jatibarang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah baik. Baik Ibu, pada hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi. Sebelum nanti saya akan melakukan supervisi atau mengamati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Tujuan dari supervisi ini adalah untuk mengetahui atau mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang nanti Ibu lakukan. Kenapa hari ini kita kok melakukan percakapan pra-observasi? Itu sebagai persiapan awal sebelum Ibu melakukan pembelajaran agar lebih siap, lebih percaya diri, sehingga nanti dapat memberikan pembelajaran yang terbaik kepada murid. Sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama, kaitannya dengan tujuan pembelajaran. Apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai nanti? Untuk materi minggu depan itu saya sudah masuk ke KD yang kedua, karena kemarin baru ulangan, ini mau masuk KD yang kedua. Dan untuk tujuannya yaitu yang pertama nanti murid atau siswa itu mampu menganalisis paugeran atau struktur dari Serat Udotomo Pupuk Kinanti. Untuk yang kedua, nanti murid bisa menganalisis isi dari tembang Kinanti, dan yang terakhir yaitu menganalisis tentang tutur luhur atau nilai yang bisa diambil dari tembang tersebut. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin dicapai ya Bu. Baik Ibu. Selanjutnya yang kedua, apa area pengembangan yang ingin Ibu lakukan atau yang ingin Ibu capai pada proses pembelajaran nanti? Untuk area pengembangan yang akan dicapai yaitu meliputi 2 Bapak, yaitu yang pertama tentang pengetahuannya, memang harus dievaluasi nanti bagaimana tentang pengetahuannya dan juga tentang keterampilannya. Tentang pengetahuannya tadi yaitu untuk mengetahui siswa itu bagaimana bisa menganalisis dari paugeran atau struktur tembang Kinanti. Yang kedua nanti bisa mengerti isi dari tembang Kinanti, dan yang terakhir bisa mengambil nilai luhur dari tembang Kinanti. Sedangkan keterampilan nanti diharapkan murid itu bisa menyanyikan tembang Kinanti. Nanti terserah anak mau melalui media massa yang dia miliki ataupun langsung bertemu dengan saya. Iya, baik Ibu. Jadi ada 2 area pengembangan, yaitu di aspek pengetahuan dan di aspek keterampilan. Nah, sekarang saya ingin mendengarkan rancangan pembelajaran yang Ibu terapkan terkait strategi, model, metode pembelajaran itu yang seperti apa? Karena memang dibutuhkan, karena di awal saya kan sudah melakukan yang namanya asesmen diagnostik non-kognitif. Jadi saya sudah membagi antara tipe belajar anak dan cara belajar anak. Nah, di situ kan ada yang tipenya suka berkelompok dan mandiri. Tapi untuk kali ini saya buat kelompok-kelompok kecil nanti Pak. Ya, jadi bentuknya adalah diskusi, sedangkan metodenya menggunakan diskusi untuk modelnya menggunakan diskusi. Nah, kaitannya dengan strategi berdiferensiasi itu gimana Bu? Iya, karena tadi di awal kan saya sudah melakukan asesmen diagnostik. Nah, nanti sampai ke pengetahuan dan keterampilannya pun penilaiannya yaitu asesmennya nanti berbeda Bapak. Seperti yang sudah saya terangkan, untuk keterampilannya mungkin anak bisa bertemu langsung karena memang anak yang tidak pede untuk di-upload di YouTube ataupun di TikToknya, boleh bertemu dengan saya langsung. Ataupun nanti anak ada yang hanya bisa menulis tembangnya, boleh saja. Baik Ibu, jadi strategi nanti yang dilakukan adalah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian menggunakan model discovery learning,
Metodenya ada diskusi, tanya jawab, dan juga penugasan berupa menyanyikan tembang tadi kinanti, baik melalui langsung maupun melalui aplikasi media sosial baik YouTube maupun TikTok gitu. Selanjutnya, media pembelajaran apa yang akan Ibu terapkan di kelas nanti? Media pembelajarannya yaitu karena kelompok menggunakan LKPD Bapak ya, menggunakan YouTube. Ya. Anak bisa belajar lebih dahulu tentang tembang kinanti itu seperti apa melalui YouTube, lalu dengan menggunakan sosial media yang mereka miliki. Oke, sangat kreatif dan inovatif Ibu media pembelajarannya. Nah, kira-kira Ibu akan melakukan pembelajaran kapan ini? Di kelas berapa? Jamnya jam berapa? Iya. Karena pertemuan dengan bahasa Jawa kan hanya 2 jam Pak. Ketemu lagi nanti di hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023. Seminggu lagi. Seminggu lagi. Ya. Jam berapa Bu? Jamnya 5.6. Di kelas 12 IPA 1. IPA 1. Baik, jadi nanti pada hari Selasa tanggal 24 Oktober saya akan datang ke kelas Ibu untuk melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat, mencatat apa saja yang terjadi selama melaksanakan observasi kelas. Kemudian setelah observasi kelas selesai, nanti kita akan melakukan pembicaraan pasca observasi yang juga dihadiri oleh pengajar praktik Bu Nur Hasanah SPD. Baik Ibu, sebelum kita akhiri percakapan pra-observasi ini, saya ingin bertanya satu lagi. Apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita ini? Yang saya dapatkan dari percakapan kali ini ketika saya mengajar, jadi nanti saya harus mempersiapkan semua yang saya perlukan dari mulai RTP, saya harus mempersiapkan RTP-nya yang berdiferensiasi, menyiapkan medianya, serta tagihan yang akan saya berikan kepada anak. Seperti itu. Oke Ibu, terima kasih atas waktunya. Sampai nanti ketemu minggu depan pada kegiatan observasi kelas dan percakapan pasca observasi. Demikian kegiatan percakapan pra-observasi yang saya lakukan pada hari ini bersama Ibu Septi Kurniati SPD. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan kegiatan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas hari ini? Alhamdulillah. Siap ya menerima pelajaran dari pusat hari ini ya? Siap. Siap-siapnya dulu bukunya sudah tercatat dengan baik. Buku pegangannya juga sudah di atas meja. Tapi Bu Satili kali itu kasih untuk sampah. Jajanan tapi ini dalam siang berarti. Betul Mbak Diva, sampah di tengah jalan. Ini dari siap nih. Enggak, Bu Satili. Oke. Mbak Susan ini Salma sampai matur nuwun, terima kasih sudah membuat kelas lebih nyaman dengan adanya sampah. Nanti terganggu konsentrasinya kalau sampahnya sudah dibuangi. Jadi tidak mengganggu pelajaran kalian untuk menerima pelajaran. Oh iya, sebelum bisa memulai pelajaran, tunggu, sinten ingkang badhe mimpi berdoa? Oh, iya Mbak Anissa, monggo. Bismillahirrahmanirrahim.
Alicia, Anissa, Ayu, Diva, Eli, Elsa, Faiza, Atia, Vika, Rizka, Irka, Kevin, Fadila, Nifta. Kenapa? Nifta keberatan? Sakit banget saat ini. Oh, kemudian Mas Minta sehat ya, makan, dia tidak dia nanti bisa aktivitas kembali. Ika, Mutia, Ibnu ketinggalan. Nafisa, Mas, Undi, Novel, Safira Alia, Olive, Putri, Andi, Diri, Rizka, Andi, Sofi, Sita, Susana, Iva, Bibi, Zahra, Sas, alhamdulillah kamu Mas. Abian ya, aku bisa tanya apa Mas Abian kok tidak jelas. Minggu ini pusat ini kok ngajari kegulitan adik kakak setunggal adik yang pertama. Sedangkan adik yang kedua, kalian sekarang untuk apa nak? Untuk adik yang kedua. Kenapa? Tidak bisa. Awal pelajaran bisa mengalami kadek-kadek semester setunggal itu mau-mauan. Nah, amal kalian sudah mengerti kadek yang satu itu apa, selanjutnya kadek yang kedua adalah serat Podotomo. Makanya kalian langsung bisa menjawabnya bahwa kadek yang kedua adalah serat Podotomo pupuk nanti. Struktur tembang dalam serat
Selamat nanti. Kenapa? Kembang suling. Kembangnya harus suling. Kembangnya harus suling. Gimana namanya? Kembang suling, kumandang suarane. Terus? Kurang kuning, kepenak kuning. Nemu. Ya, Busati harus mengikuti perkembangan zaman. Busati sudah panik, Bu. Kamu, Bu. Boleh nak mencintai kembang dari manapun dengan genre apapun tidak masalah. Itu baik gak apa-apa. Busati juga suka ketika berada di kantor, mungkin kalian melihat Busati membuka laptop sambil bekerja sambil bernyanyi. Tetapi namanya kembang Jawa itu sampai harus dicaca sampai bilang salah satunya yaitu kembang nanti di akhir pembelajaran saat sambungnya cantik pengetahuan bisa tinggi mau menarik tagihannya nanti biar kalian tahu nanti kalian mungkin berkelompok nembangki nanti monggo makanya terserah badhe nembang langsung kali Busati nopo badhe nopo nggih lewat TikTok, YouTube silakan. Jadi nanti anak-anak tahu oh ya prosesnya nanti setelah saya dapat pengetahuan ini nanti kalian akan ditagih bersama Busati yaitu tentang paham nggih? Kakak Ami tetap setidak gangsal. Jadi ketika anak-anak pengen tuntas ya anak tapi B. Jadi kalau pengen C ya pengen nomor C tapi menawi pengen B ya harus 78. Ojo mati langsung tapi mau ya jangan sampai di atas di bawah dari 60. Dan bisa dirasa bisa yakin bisa kuat. Nah, bisa dibagi banget wonten pindah. Saat diri yang berpintuan. Nah, ini kan sudah dibagi kelompok-kelompok masalah. Coba bisa melatih konsentrasinya ide dulu. Nah, ini. Jalan ya? Today, move on. Move on dong. Jangan sampai melihat masalah terus. Mbak Friska kayaknya mulai senyum-senyum kalau sudah move on. Ada pengalaman apa itu dengan kata move on? Move on. 1 tambah 1 1 tambah 1 5 move on 1 3 ulangi betul 2 ya move on 2 tambah 2 3 2 tambah 2 3 tiga, sedang saat 2 tambah 2 move on betul sekali Mbak Sofi sudah konsentrasi betul nama panas nih lu ya move on 5 tambah 5
bagi LKPD sadari setting hari ini tugas LKPD ini sedang mau menganalisis unsur tembang, struktur tembang. Ini menika panggeran tembang. Panggeran tembang niku wonten 3. Ini menika guru kota, guru lagu lan guru irama. Gotra niku lari. Oke, gotra niku lari. Ini cara madosi kota. Iku dipadosi diitung jumlahe. Baris di jalan satu baik niku wonten pinten. Nggih? Gotra cacahe gotra, cacahe lari saben sapodo di dalam satu baik ini. Lajeng guru lagu tibaning suara vokal. Jadi yang diperhatikan adalah vokalnya saja. A, I, U, E, O. Di akhir baris. Guru bilangan niku cacahe wondo niku sukukan. Nah, jadi mangke sing dipadosi sudah kakek contoh. Wondo niki sekolah pinten wondo niki? 3 tas. Kaca. Kaca. Berarti pun paham. Bisa diulangi. Tahu gak niku wonten 3. Guru kota, guru lagu, guru bilangan. Guru kota niku jumlahe lari. Maka itu di dalam tembang tersebut lari ke uang piro dalam bak itu. Lajeng guru lagu dibanding suara vokal anu elo ilmu kasane gotra. Lajeng guru bilangan cacahe wong satu-satu. Jadi tiap wondonya, tiap gotronya wondonya pinter dihitung. Udah nggih? Bisa diberikan satu tembang, madosi guru kata guru itu guru. Nah, sampurnya dipadosi guru kata guru bilangan, kau kan bisa saja. Sudah mengerti isinya, harus mengerti maknanya. Makna di dalam tembang tersebut isinya tentang apa? Dan kebetulan bisa dibacakan. Tembang ini pun umpamanya wong lumaku, marga buat jadi mati. Campur kurang barat, saya tidak pimpin. Apa saya kesandung padas, tegap bias anak lain. Mungkin ini nanti tidak asing bagi kalian kata-katanya karena memang mudah untuk dipahami. Oke, coba lihat seperti apa kalian memahami suatu tembang. Oke, presentasi, nanti kamu satu minggu satu nanti tunggu. Kalian dengar. Nanti kalau tidak paham nanti bisa ditulis di dalam kelompoknya. Terus mintanya pada apa? Lajeng sasampune padosi isi, mangke padosi pitulungan. Pitulungan itu napa nggih? Nilai bisa diambil untuk pelajarannya ketika berada di dalam masyarakat. Nilai yang bisa dipegang dalam hidup kita setelah mempelajari tembang. Sakit nggih? Jadi yang pertama, mangke menganalisis rumiyin bukan bilangan, lajeng mangke madosi
boten tekep A. Terus. Terus betul lagi nih. Jawaban ini maksudnya Mbak Saskia leres sama boten? Berbeda? Ada yang berbeda? Oh, kalau akhir sing di dalam itu sama akhirnya lumaku liwati i pangarah
komunikasi, pahami di dalam dirimu supaya orang kesasar dalam mencari, dalam menentukan jalan hidupmu. Jangan baru-baru katakan jangan tinggalkan hal yang tidak baik, ikuti tetap boleh tetapi hal yang baik. Sekian ajaran dari Bu Seti tentang kaum muda mudah-mudahan paham. Kaum berantem apa tuh kita? Tiga orang. Melakukan pendalam supaya tahu tentang kata itu apa, lupa isi dan tutur jika kalian sudah tahu, mudah-mudahan bisa mengambil manfaat dan kembang yang kalian telah cari. Ingat bahwa orang hidup itu harus punya arah dan tujuan. Minum aja, bisa minum barang seperti di awal. Berarti pakai dibagi kelompok paling bisa diajak paling kelompoknya. Pakai 6 bagi-bagi bisa diajari kembali sambil tinggal itu pintu pemikir pakai bendi unggah ke TikTok nembak nanti tadi itu sudah bersama kali Bu Seti mau bisa sama memiliki istirahat anak-anak laki-laki yang harusnya sholat di sholat memang keluarga pertama punya anak-anak juga harus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Seti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya Samsud, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMA Negeri 1 Jatibarang Kabupaten Brebes akan mengadakan percakapan pasca observasi. Sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu, menirkan sejawat saya Ibu Seti Kurniati, Guru Bahasa Jawa. Di depan saya ada Ibu Nur Hasanah selaku pengajar praktik pada program calon guru penggerak ini. Di percakapan pasca observasi ini saya memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu Seti Kurniati terkait dengan proses observasi kelas yang sudah Ibu lakukan tadi. Pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan observasi kelas tadi? Kalau mengajar itu kan biasa Pak, tapi ketika tiba-tiba ada Pak Samsu, ada Ibu masuk ke kelas itu campur aduk ya Pak, luar biasa. Memang santai tetapi ada sedikit groginya, mohon maaf tadi ada sedikit groginya, ada sedikit belibet dalam berkata-kata begitu Pak Samsu. Alhamdulillah tadi sudah berjalan dengan lancar. Selanjutnya Ibu, bisa Ibu ceritakan kembali area pengembangan apa yang sudah Ibu lakukan di kelas tadi dan langkah atau tahapan pembelajaran apa saja yang sudah Ibu lakukan? Untuk langkah-langkahnya yang pertama jelas saya karena mengajar ya Pak sebagai tugas seorang guru yang memang mempersiapkan RPP, mempersiapkan mobil ajarnya, mempersiapkan LPPD-nya serta media yang akan saya berikan kepada anak. Untuk area pengembangannya tadi saya mengembangkan ada 3 ya Pak, yaitu yang pertama ada 2 yaitu ada menganalisis tentang pengetahuannya, menganalisis tentang paugeran. Anak-anak lumayan paham tentang paugeran ataupun strukturnya. Yang kedua yaitu tentang isi. Terus yang ketiga adalah tentang titik luhur atau nilai luhur yang bisa diambil dari tembang yang mereka pelajari.
Kemudian yang kedua apa Bu? Aspek Oh iya, untuk keterampilannya nanti karena memang sudah diberikan dari awal, kalau Bu Sekti itu biasanya tidak hanya pengetahuan, ada juga tentang keterampilannya dan juga sikap. Tapi kalau sikap kan tadi ya Pak di sela-sela apa namanya ketika dia diskusi, saya muter itu sengaja untuk mengetahui mana anak-anak yang tidak aktif ataupun kekurangan apa di dalam mereka ketika diskusi. Keterampilannya itu penting. Oke, jadi area pengembangannya ada dua, di aspek pengetahuan dan di aspek keterampilan. Nah, menurut Ibu, apakah area pengembangan yang Ibu lakukan tadi sudah berhasil atau belum? Alhamdulillah sudah, walaupun ada kekurangan-kekurangan, mungkin ada anak-anak yang belum memahami apa itu guru katra, guru lagu dan guru bilangan. Apalagi mungkin kesusahan mereka adalah pada tembang, karena tembang Jawa itu kan banyak sekali kata-kata yang sulit bagi mereka. Jadi untuk mengambil isi dan tutur mungkin mereka tidak paham. Dari keterangan Ibu, kira-kira kalau dianalisis yang menyebabkan kendala itu apa sih? Kekurangannya itu apa? Saya kan tadi berkelompok-kelompok ya Pak, makanya saya muter untuk mengetahui seperti apa keaktifan anak-anak. Karena memang kelompoknya itu kelompok besar ya Pak, mungkin jadi anak-anak saling mengenalkan teman dengan yang lain. Ada beberapa anak yang memang tidak aktif, hanya menumpang nama saja, ada yang seperti itu. Jadi masih ada beberapa anak yang kurang aktif atau tidak mau ikut terlibat karena ya mengandalkan teman, nanti teman saja sudah ya mengerjakan gitu ya. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi Bu? Diulas lagi Bu, kenapa sampai terjadi? Oh iya, karena tadi Pak, karena di awal saya sudah katakan karena memang kelompoknya besar, jadi mungkin hanya nanti biar saya ikut teman sajalah, apa kata teman lah, akhirnya kan tidak ada satu atau dua anak saja yang tidak aktif di dalam kelompok tersebut. Rencananya ke depan akan diubah Bu kelompok itu? Iya, tadi saya sudah mengatakan di akhir Bapak untuk bisa mengubahnya agar anak itu semakin berkembang, tidak hanya itu saja temannya. Untuk pengetahuannya kan semakin bertambah, mungkin ada teman di kelompok satu dengan yang lainnya saling melengkapi. Oke Ibu, jadi rencana Ibu ke depan mudah-mudahan apa yang direncanakan tadi untuk pembelajaran ke depan lebih baik lagi. Saya tunggu cerita Ibu selanjutnya, apakah hal tersebut sudah terrealisasi atau belum. Kira-kira Bu, ini merealisasikannya kapan ini? Kira-kira langsung Bapak, karena minggu depan kan saya memang 2 jam di pertemuan selanjutnya Bapak. Jadi nanti ketemu lagi dengan mereka itu 1 minggu depan. Mungkin dari metode atau pembelajarannya saya yang kurang, atau medianya mungkin akan memperbaiki dalam hal itu. Terima kasih Bu atas jawaban-jawabannya. Semoga apa yang menjadi rencana ke depan dapat direalisasikan dengan baik. Demikian, selanjutnya saya beri kesempatan kepada Ibu Nur Hasanah SPD selaku pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait dengan kegiatan observasi kelas ataupun percakapan pasca observasi yang kami lakukan ini. Silakan Ibu. Terima kasih Pak Samsu kesempatan yang diberikan kepada saya. Mohon izin Bu. Pak Samsu, ketika tadi saya masuk kelas itu oke lah, secara keseluruhan sudah bagus. Berarti Pak Samsu saya anggap sudah mampu mendampingi Ibu Sekti dalam menyusun RPP yang berdifferensiasi dan menerapkannya di dalam pembelajaran. Pada saat ini tadi ya Pak, percakapan pasca observasi yang saya lihat untuk percakapannya sudah terjadi 2 arah. Dan Pak Samsu juga tidak terkesan menggurui gitu ya. Artinya apa? Percakapan ini benar-benar terjadi dengan posisi yang setara gitu. Tidak ada yang jadi guru maupun yang digurui gitu. Pertanyaan yang digunakan Pak Samsu pun juga pertanyaan yang mampu menggali potensi dari Bu Sekti. Selanjutnya tadi saya melihat bahwa Pak Samsu sudah mampu
menggali tindak lanjut dari kekurangan pembelajaran yang di kelas tadi, seperti membuat kelompok itu terlalu besar ya tadi ya. Kelompok yang besar, yang kemudian dibuat lagi, diacak lagi kelompoknya supaya siswa selanjutnya lebih aktif. Nah, itu tidak lanjut yang konkret menurut saya. Itu saja Pak dari saya, secara keseluruhan sudah oke. Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih atas umpan balik dan tanggapan dari Ibu Nur Hasanah selaku PP terhadap kegiatan observasi kelas dan percakapan pasca observasi yang kami lakukan. Akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai, mulai dari pra observasi minggu kemarin, observasi kelas yang barusan kita lakukan, dan pasca percakapan pasca observasi yang sekarang sedang berlangsung. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Septi, kepada Bu Nur Hasanah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.